Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul ghaffar, yuqawwilul layla wan nahar, wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryanil awliya Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, pelaksana salat Jumat di Masjid Darul Islam Kompleks Tanah Putih Kota Tua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui mimbar yang mulia ini kembali khatib mengajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sampai hari ini. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, tapi begitu banyak juga nikmat itu disalahgunakan. Makanya Allah dalam Al-Quran sebanyak 32 pertanyaan Allah bertanya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kira-kira apalagi yang kurang?
sudah dikasih hidup, sudah dikasih kebahagiaan, punya istri, punya anak, punya keluarga, punya orang tua, punya pekerjaan, punya rezeki, punya pangkat, jabatan, segalanya sudah dikasih. Lalu apalagi yang didustakan dengan nikmat yang diberikan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat yang lain, ketika kita mendapatkan nikmat itu jangan kita salah gunakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Hendaklah dengan nikmat Allah itu betul-betul kamu gunakan, kamu manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam moga-moga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun khutbah yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini Jumat 14 November 2025 dengan judul Sejauh mana romantisnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Kadang-kadang kita bicara romantis, pikiran kita hanya tertuju pada persoalan cinta. Romantis itu artinya sesuatu yang tertanam paling mendalam di dalam hati, sesuatu yang melekat dengan hati, sesuatu yang tidak jauh dengan hati. Maka Allah Subhanahu wa taala ternyata Dia tidak jauh dengan kita. Dia dekat dengan kita, Dia selalu berada dengan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah membangun kedekatan kita dengan Allah? Sudah membangun keakraban kita dengan Allah atau belum? Tapi Allah tidak pernah berhenti dengan itu. Maka pada kesempatan hari ini mari kita lihat sejauh mana romantisnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba yang beriman ini. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba yang namanya manusia. Jadi kita ini milik Allah. Bukan kita ini milik istri kita, suami kita, bapak kita, mama kita, tete kita, nenek kita, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi harus kita bangun satu kesadaran yang ada di dalam hati kita, pikiran kita, bahwa kita ini adalah milik Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an yang sering kita baca, yang sering kita dengar, tentang kepemilikan Allah terhadap manusia ini. Allah berfirman, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kamu ditimpa musibah, di mana saja kamu berada, hendaklah kamu cepat-cepat mengeluarkan kata-kata yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita ini milik Allah, kita ini kepunyaan Allah, kita ini hak Allah. Dan suatu saat pasti, cepat atau lambat, mau sakit atau sembuh, mau perempuan atau laki-laki,
mau kaya atau miskin, suatu saat pasti kita kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya memiliki, berarti pasti dia akan care, dia akan peduli, dia mengawasi, dia tidak pernah lalai dari pengawasan dan kepedulian terhadap kepemilikannya. Ibarat kita di rumah, kita punya milik satu buah HP, kalau dia hilang pasti kita nyari. Dia rusak pasti kita perbaiki. Pokoknya kita awasi terus HP saja, satu item dari HP saja, belum lagi item-item yang lain yang menjadi milik kita di rumah. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala merasa memiliki hamba ini, sampai-sampai kepeduliannya itu dia menyuruh pihak ketiga untuk bisa mengawasi dan mengontrol, menjaga daripada miliknya tadi. Maka dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-43, di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzi yusalli 'alaikum", dialah Allah yang memberi rahmat kepadamu. Ya, jadi dia memberi rahmat kepada kita sebagai pemilik Allah ini. Tidak sekedar memberi rahmat, tetapi menyuruh para malaikat untuk meminta dan mendoakan. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Para malaikat berdoa kepada pemilik Allah tadi, yaitu hamba-hamba orang-orang yang beriman. Apa isi doa itu? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Luar biasa. Saking merasa memiliknya, supaya apa yang dimiliki itu tidak boleh berada tercecer ke tempat-tempat yang tidak baik, berada dalam kondisi yang rusak, akhlak, rusak mental, rusak akidah, dan rusak semua-semuanya. Maka Allah menyuruh malaikat untuk mendoakan. Liyukhrijakum, mendoakan apa? Supaya hamba-hambaku ini dia selamat dari kezaliman menuju kepada cahaya terang benderang. Minadh-dhulumati ilan nur. Begitu. Pertanyaannya, apakah kita sudah copy paste apa yang dicontohkan oleh Allah ini kepada apa yang kita miliki di rumah? Apakah anak-anak kita yang ada di rumah, kita menyuruh orang untuk berdoa, menyuruh orang untuk menjaga dan mengawasi mereka, sehingga mereka tidak berada dalam satu kenakalan, berada dalam satu kondisi yang buruk, dan berada dalam suasana yang tidak nyaman? Anak-anak kita di rumah, atau kita biarkan saja mereka terjerumus dalam kehancuran? Padahal contoh yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya ini sungguh sangat luar biasa. Dia ingin untuk kita ini selamat. Hamba-hamba orang yang beriman ini selamat dari mana? Dari satu kondisi yang tidak menyenangkan, kemusyrikan, kemunafikan, kezaliman, kefasikan, kekafiran, menuju kepada satu kondisi yang disebut dengan nur atau cahaya surga.
Jemaah kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang berikut, Allah Subhanahu wa taala karena merasa milik sesuatu yang kita merasa miliki, pasti tidak akan terlewati, tersimpan di tempat lain, selalu tersimpan di dalam hati. Kita kalau cinta seseorang, kita cinta kita punya istri, kita cinta kita punya orang tua, kita cinta kita punya keluarga dan lain seterusnya, pasti kita taruh mereka di dalam hati kita. Begitupun sebaliknya, mereka akan balik membuat cinta mereka terhadap kita itu adalah tertanam di dalam hati. Begitupun Allah. Allah mengatakan bahwa kalau engkau cinta kepada Allah, engkau ingat kepada Allah, maka Allah akan taruh kita hamba yang beriman ini dalam hatinya. Sebaliknya, harus kita berusaha untuk kita cinta kepada Allah itu dengan cara taruh Allah itu di dalam hati kita. Karena Allah sudah berikan contoh, fadhkuruni adzkurukum. Kalau kalian ingat kepadaku, niscaya sebaliknya aku pasti akan ingat. Kalau kau taruh aku di hatimu, aku pun taruh kamu di hatiku. Begitulah kira-kira romantisnya Allah menanamkan rasa cinta kepada hamba-hamba yang beriman ini. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala begitu romantisnya terhadap hamba-hamba yang beriman ini, sampai-sampai dia tidak jauh dari kita. Jadi Allah itu tidak ada di mana-mana. Allah itu bukan ada di langit, bukan ada di timur, bukan ada di barat, selatan, utara, di atas, bawah, laut, darat, bukan. Allah itu ada di dalam hati kita. Siapa yang bilang? Allah sendiri yang bilang. Allah bilang, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, andaikan umatmu bertanya tentang aku, Allah, maka jawablah kepada mereka bahwa aku itu dekat. Kata dekat itu lawannya jauh. Berarti kalau jauh itu ada jarak, tapi kalau dekat tidak ada jarak. Dekat yang dimaksud di sini bukan jauh dekat dalam bentuk jalan, kilometer, ya, dan lain-lain sebagainya. Tapi dekat di sini itu tidak ada jarak. Dia melekat, tidak ada sekat. Di ayat lain Allah mengatakan, innallaha ma'na, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Maka kalau sudah bersama, maka disuruh untuk apa? Disuruh untuk kita minta, kita mengadu, kita mengeluh semuanya kepada Allah. Jangan kita mengeluh kepada orang lain. Kita tidak boleh mengeluh kepada siapa-siapa kecuali mengeluh kepada Allah. Karena Allah bilang, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku kabulkan, aku jawabkan segala permintaanmu, segala doamu. Silakan Anda minta sebanyak-banyaknya. Tapi jangan minta kalau sudah punya kondisi keuangan yang sudah bagus, jangan minta tambah uang lagi. Mintanya apa? Bukan tambah, tapi minta keberkahan daripada uang yang diberikan. Kalau punya jabatan yang sudah bagus, jangan minta jabatan tinggi lagi, tapi minta keberkahan dari jabatan itu, dan seterusnya. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Demikian beberapa hal yang menjadi
sumber manisnya, indahnya, romantisnya Allah terhadap hamba-hamba orang yang beriman ini. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha untuk selalu membangun rasa cinta kita yang sangat mendalam. Sebaliknya, karena perbandingan cinta kita kepada Allah dan Allah cinta kepada kita itu, perbandingannya diibaratkan seperti air laut dan satu gelas air. Satu gelas itu adalah punya kita yang hanya kita cinta kepada Allah. Kita punya hanya satu gelas saja. Sementara Allah punya seluas air lautan di seluruh dunia ini. Itu Allah punya rasa cintanya kita terhadap hamba-hamba orang yang beriman itu. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, demikian khutbah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk dan hidayah, memberikan kekuatan dan kesehatan untuk selalu kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai ketika kita dipanggil oleh Allah, kecuali kita dalam keadaan Islam, keadaan muslim, dan keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ciri-ciri orang-orang yang disebut dengan husnul khatimah, meninggal dengan husnul khatimah, karena dia semasa hidupnya dia mampu untuk melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang disebut dengan ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang beruntung, untung di dunia dan untung di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأصحاب الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا من لا ترك العيون ولا تصفك الواصفون وتخيبك الذنوب، يا من أمره بين الكاف والنون، ومن إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله بما تصنعون. أقم الصلاة.